Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Shalom, bagaimana kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus telah bangkit bagi setiap kita. Amin Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Dan kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di dalam ibadah Betani Stoya Pontianak, baik secara onsite maupun secara online. Mari bersama-sama kita maju di dalam Tuhan Yesus, kita bertumbuh dalam Tuhan Yesus, bersama-sama kita diberkati dan menjadi berkat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita memperingati hari apa, Bu Saudara? Apa itu hari Paskah? Hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kita, amin. Tetapi Bapak Saudara, kata Paskah di dalam Alkitab, ya yang tertulis di dalam Alkitab Bapak Saudara, semuanya mengacu kepada perayaan orang Israel Bapak Saudara. Ya, jadi bukan mengacu kepada orang Kristen, ya Bapak Saudara ya. Contoh lain seperti ini Bapak Saudara. Tahu hari Pentakosta Bapak Saudara? Apa itu hari Pentakosta? Pencurahan Roh Kudus, itu bagi orang Kristen. Tapi bagi orang Israel apa saudara? Hari Pentakosta diperingati sebagai hari ucapan syukur, di mana 10 perintah Allah itu turun, dan juga memperingati di mana perayaan hari panen. Tetapi bertepatan pada hari itu saudara, Roh Kudus dicurahkan. Tidak ada yang kebetulan. Oleh karena itu kemudian diadopsi oleh orang Kristen menjadi di mana hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus. Jadi kata Paskah ini saudara berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Pesak. Katakan Pesak saudara, bukan pesek ya saudara. Pesak saudara. Nah dalam bahasa Inggrisnya Passover saudara, yang memiliki arti lewat, melewati atau dilewatkan saudara. Jadi Paskah perayaan orang Israel adalah peringatan peristiwa di mana kematian semua anak sulung di tanah Mesir, baik manusia maupun hewan, yang dimana di depan pintu rumahnya tidak ada tanda darah anak domba. Tetapi setiap rumah yang di pintunya ada tanda darah anak domba tidak akan mengalami kematian. Kenapa? Sebab kematian melewati rumah itu. Sebab kematian Passover dari rumah itu, sebab kematian Pesak dari rumah itu, sehingga tidak ada kematian di rumah itu. Ya, jadi kematian melewati rumah itu. Dan kemudian kita sebagai orang Kristen, kita mengadopsi kata Paskah itu menjadi perayaan ibadah kita. Kenapa Bu Saudara? Kenapa? Sebab pada hari Paskah itu Tuhan Yesus bangkit dari maut. Amin. Anak domba Allah yang dikorbankan itu telah bangkit mengalahkan maut. Inilah pusat iman percaya kita orang Kristen, di mana Kristus mati pada hari yang ketiga kemudian bangkit saudara. Amin. Jadi Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya begitu besar bagi setiap kita, Dia berkorban, Dia mati bagi setiap kita untuk menebus setiap dosa, pelanggaran, kutuk, kejahatan kita saudara. Dan kemudian Tuhan Yesus Kristus pada hari yang ketiga Dia bangkit, Dia kalahkan dosa, Dia kalahkan maut. Jadi peringatan Paskah orang Israel dan Paskahnya orang Kristen ternyata ada kesamaan saudara. Ya, katakan sama saudara. Amin. Apa kesamaannya? Yaitu karena kematian, karena kebangkitan Kristus, kita yang percaya kepadanya, kita tidak mengalami kematian. Kita tidak mengalami kebinasaan. Ya, jadi kematian, kebinasaan melewati kita. Passover dari kita. Saya orang berdosa, Bapak Ibu Saudara orang berdosa, dan seharusnya kita mati karena dosa. Tetapi karena kematian Tuhan Yesus, karena pengorbanan Tuhan Yesus, karena kebangkitan Tuhan Yesus, akhirnya kita memperoleh hidup. Amin Bu Saudara. Kematian itu melewati kita, kebinasaan itu melewati kita. Kita tidak jadi binasa, kita tidak jadi mati kekal. Berarti pengertiannya sama Bu Saudara. Ya, nah di situ yang dikorbankan anak domba, di sini anak domba Allah. Ya, di situ ada darah anak domba yang disembelih dioleskan di pintu rumah. Di sini darah anak domba Allah yaitu Yesus Kristus yang berkorban, dan itu darahnya hidup di dalam setiap kita. Sehingga di situ kematian melewati rumah itu. Di sini kita tidak mengalami kematian kekal. Kita tidak mengalami
kebinasaan. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi melalui peristiwa Paskah kebangkitan Kristus ini saudara, ada beberapa hal yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita. Yang pertama, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 6 sampai dengan 8. Sama-sama kita baca saudara. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi dalam perjanjian baru, istilah kebangkitan berarti melepaskan tubuh dari kematian, yang artinya tubuh dihidupkan kembali. Nah, kematian Tuhan Yesus Kristus tidak sama seperti kematian para tokoh dunia lainnya ataupun para nabi lainnya saudara. Mereka mati dan tidak bisa bangkit lagi, tetapi Kristus mati dan pada hari ketiga dia bangkit. Ini membuktikan bahwa dia, Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin. Dia menang atas maut. Jadi kebangkitan Kristus ini adalah suatu pernyataan. Katakan pernyataan saudara. Suatu pernyataan bahwa apa yang Kristus telah sampaikan tentang kematiannya dan tentang kebangkitannya benar-benar digenapi dalam hidup kita. Sudah benar-benar terjadi. Amin. Ini yang pertama. Jadi kebangkitan Kristus menegaskan tentang kebenaran firman Tuhan digenapi saudara. Amin. Jadi kebangkitan Kristus ini adalah suatu deklarasi, suatu pernyataan baik kepada dunia kematian maupun dunia kita saudara, bahwa tidak ada satu kuasa manapun yaitu di atas bumi ini, bawah langit ini dapat menghalangi janji firman Tuhan untuk digenapi dalam kehidupan kita. Katakan amin saudara. Amin. Kristus telah bangkit. Dia kalahkan maut. Ini adalah bukti bahwa dia adalah Tuhan yang setia dan berkuasa dalam hidup kita. Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita saudara. Puji nama Tuhan. Yang berikutnya yang kedua saudara. Mari kita buka Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Sama-sama kita mau baca firman Tuhan ini saudara. 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, yang kedua, kebangkitan Kristus membawa kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat dua ayat ini, Bapak Ibu Saudara dapat mengetahui seringkali dua ayat ini diberitakan di mana? Diserukan di mana? Dua ayat ini seringkali diberitakan, diserukan ketika dalam keadaan duka. Betul Saudara. Jadi mengingatkan dan memberikan harapan kekuatan yang baru bagi setiap keluarga yang ditinggalkan, bahwa orang yang mati di dalam Tuhan Yesus pasti hidupnya memperoleh kehidupan yang kekal saudara. Amin. Orang yang mati dalam Kristus dikatakan bahwa dia tidak mati tetapi hidup. Makanya di dalam Wahyu dikatakan bahwa orang yang matinya dalam Kristus, mereka boleh beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Jadi selama di dunia ini ternyata kita bertanding iman saudara. Amin. Kita melawan kuasa dosa. Kita melawan setiap pergumulan-pergumulan hidup ini saudara. Siapa yang menang, siapa yang bertahan, pasti akan beristirahat. Makanya kematian orang percaya juga dikatakan dia tidur selama-lamanya. Ya, maka juga kematian orang percaya dikatakan bahwa kematian orang percaya seperti orang yang pindah rumah. Rumah di bumi pindah ke rumah di sorga, karena rumahnya sudah jadi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Jadi kebangkitan Yesus Kristus adalah suatu penegasan bahwa ia adalah kehidupan itu sendiri. Amin. Jadi kehidupan yang bukan hanya sekedar hidup saja, tetapi kehidupan di mana berlimpah kasih karunia Tuhan, di mana kehidupan yang pasti akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kemudian pasti kehidupan di dalam Kristus, kita punya api Roh Kudus yang menyala-nyala dalam kehidupan kita saudara. Bapak Saudara bisa perhatikan, orang boleh sama-sama hidup, tetapi bisa terlihat berbeda. Orang yang punya api Roh Kudus sama orang yang api Roh Kudusnya sudah mulai redup dengan yang menyala-nyala itu berbeda saudara. Benar?
Iya, Bu Saudara. Ya, jangankan jauh di luar sana, Bu Saudara. Satu gereja sama-sama beribadah pasti terlihat berbeda. Orang yang api Roh Kudusnya menyala-nyala dengan orang yang api Roh Kudusnya sudah mulai padam. Ya. Bapak Saudara tahu tentang api? Ya, api yang baru dibakar menyala, kemudian api yang sudah mulai redup, tentu jelas berbeda, terlihat berbeda. Baik dari warnanya maupun pergerakan apinya. Ya, jadi kehidupan di dalam kebangkitan Kristus, Saudara, pasti memberikan kehidupan yang luar biasa dalam kehidupan kita, di mana kita berlimpah kasih karunia, ada jaminan kehidupan kekal, dan pasti ada api Roh Kudus yang menyala-nyala. Amin, Saudara. Kita boleh berikan salam kanan kirinya, katakan menyala. Iya, Saudara. Puji nama Tuhan. Menyala, Saudara. Menyala, Bang. Ya, kebangkitan Kristus pasti memberikan kehidupan, Bapak Saudara. Amin. Bagi setiap kita yang percaya, kehidupan karena Kristus pasti memberikan kebangkitan, pasti memberikan kemajuan, pasti memberikan kemenangan. Amin. Sehingga setiap kita yang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, kita tidak menjadi orang yang mudah putus asa. Amin. Kita pasti tidak menjadi orang yang mudah lemah. Kita pasti tidak menjadi orang yang mudah mundur, Bapak Saudara. Kita pasti tidak menjadi orang yang mudah takut, mudah cemas, mudah panik, Bapak Saudara. Ya, karena kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Makanya, Bapak Saudara, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hidup kita. Amin. Hiduplah di dalam Tuhan Yesus. Amin, Bapak Saudara. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Yang berikut, yang ketiga, Saudara, mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dan 20. Sama-sama kita membaca ayat yang 17, Saudara. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin, Saudara. Ya, kekristenan yang benar pasti mengajarkan bahwa Yesus Kristus benar-benar mati secara fisik di atas kayu salib, Saudara. Untuk apa? Membayar hukuman atas setiap dosa-dosa kejahatan dan kutuk dalam kehidupan kita. Jadi Yesus Kristus benar-benar mencurahkan darahnya secara nyata. Untuk apa? Menebus setiap kita, Saudara, untuk membayar hukuman dalam kehidupan kita. Amin. Karena setiap kita dosa, kejahatan dan kutuk dalam kehidupan kita seharusnya membuat kita mengalami kebinasaan. Tetapi karena Kristus mati buat setiap kita, Saudara, Dia menebus kita. Dia membayar kita, Saudara, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang merdeka dalam Tuhan Yesus. Amin. Jadi kematian Yesus Kristus adalah fakta. Ya, bukan cerita dongeng atau mitos atau dimanipulasi kisahnya, Bapak Saudara. Ya, oh yang disalibkan itu bukan Yesus tapi Yudas. Oh enggak, Bapak Saudara. Ya, itu adalah omongan orang yang berusaha membelokkan kebenaran. Ya, karena hanya Tuhan Yesus saja yang bisa mengalahkan dosa dan kematian. Hanya kuasa Tuhan saja yang bisa mengalahkan dosa dan kematian. Jadi kalau benar-benar nih Yesus Kristus mati dan kemudian pada hari yang ketiga Dia bangkit, bahaya. Itu menurut pemikiran orang-orang di luar sana. Tetapi sesungguhnya inilah kenyataannya, Saudara. Faktanya bahwa Yesus Kristus pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib ya tidak akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa kalau Kristus sendiri tidak bangkit. Jadi kebangkitan Yesus Kristus dari kematian di hari yang ketiga adalah bukti nyata, Saudara, seperti pengorbanannya di atas kayu salib. Inilah bukti bahwa Dia Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Inilah bukti bahwa Dia adalah Tuhan. Amin. Dia mengalahkan kuasa dosa, Dia mengalahkan kuasa maut, Dia mengalahkan iblis. Sehingga setiap kita, Bapak Saudara, kita percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus inilah yang memberikan kekuatan, memberikan keberanian, memberikan kuasa di dalam setiap hidup orang percaya, di dalam setiap para rasul dan para martir lainnya di waktu yang lalu, Bapak Saudara. Ya, mereka menjadi berani bersaksi, mereka menjadi berani mati martir untuk menyatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Tuhan Yesus. Dan mereka mempertaruhkan nyawanya, dan mereka bersuka cita di dalam mempertahankan iman mereka, Bapak Saudara. Karena
Mereka hidup di dalam kebangkitan Kristus itu, Bapak Saudara. Nah, karena Kristus telah bangkit, maka kita sebagai orang percaya, kita punya jaminan kepastian keselamatan di dunia ini dan di surga. Amin, Bapak Saudara. Kita sebagai orang percaya, kita punya jaminan kepastian, pengharapan untuk masa depan yang diberkati berhasil dalam Tuhan. Amin. Kita sebagai orang percaya, kita punya jaminan kepastian untuk bisa mengalahkan dosa. Susah nggak Bapak Saudara mengalahkan dosa? Susah-susah gampang. Aduh, mumpung masih enak, susah jangan dilawan. Ya, tapi kita pasti bisa mengalahkan dosa bersama dengan Tuhan, Saudara. Amin. Jadi kalau kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan, pasti ada jaminan kepastian kita pun bisa mengalahkan dosa, Bapak Saudara. Kebangkitan Yesus Kristus Tuhan adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap kita. Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, Bapak Saudara, sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 55. Dikatakan demikian firman Tuhan, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia telah menang atas dosa, Dia telah menang atas maut. Maut dan kerajaan maut adalah iblis, setan dengan segala para pengikutnya. Jadi kebangkitan Yesus Tuhan sudah mengalahkan, sudah menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu dosa dan maut, Bapak Saudara. Jadi kalau masalah terbesar manusia saja Tuhan sudah kalahkan, Tuhan sudah selesaikan, apalagi masalah kehidupan kita sehari-hari. Ada amin, Saudara? Amin. Apa saja permasalahan kita, Saudara? Masalah ekonomi, Tuhan pasti selesaikan. Tuhan pasti pulihkan. Amin. Apa masalah kita, Saudara? Hutang, Tuhan pasti bantu selesaikan. Nanti Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Namun tetap, Bapak Saudara, kewajiban kita harus menyelesaikan pembayaran. Ya Saudara ya, jangan sampai begitu kita mau ditagih, kita nggak mau bayar. Kita bilang sana, minta sama Tuhan, nanti Tuhan selesaikan. Waduh, Saudara, bahaya, Saudara ya, bahaya. Nanti kita yang diselesaikan, Saudara. Kita yang selesai, Saudara. Bahaya, ini tanda-tanda orang yang pikirannya sudah mulai agak oleng, Saudara ya. Oleng, Kapten. Ya, dan kemudian apalagi, Saudara? Masalah apa dalam kehidupan kita hari-hari ini? Pemulihan keluarga, Tuhan pasti selesaikan. Amin. Tuhan pasti pulihkan. Amin, Saudara. Tetapi ya kita harus punya kerendahan hati untuk kita mau berusaha untuk memulihkan keluarga kita juga, Saudara. Ya, karena kalau kita maunya tetap sama-sama keras, ya bagaimana mau dipulihkan? Yang ada kita saling menyalahkan, Saudara. Masalah apa lagi, Saudara? Jodoh, pasangan. Untuk yang muda-muda saja ya. Untuk opa oma, akong ama sudah, jangan. Fokus saja sama Tuhan. Oh, tidak bisa, Markus. Opa oma, akong ama juga butuh dicintai dan mencintai. Wah, berat kasusnya kalau gini, Saudara ya, berat. Berat di dunia ini maupun berat di dunia akhirat, Saudara. Ya. Jadi apapun masalah pergumulan kita, apapun ketakutan kita, Saudara, apapun kecemasan, kekhawatiran kita di hari-hari ini, pasti dengan mudah Tuhan Yesus bisa selesaikan. Amin, Saudara. Amin. Karena masalah-masalah kita tuh kecil di mata Tuhan. Amin. Masalah terbesar manusia, dosa dan maut saja Tuhan bisa kalahkan, Tuhan bisa selesaikan. Apalagi pergumulan kita. Amin, Saudara. Kenapa itu menjadi terlalu besar bagi setiap kita? Karena kita terlalu fokus kepada besarnya masalah. Karena kita tidak sabar untuk Tuhan bisa selesaikan masalah itu. Karena kita terlalu berekspektasi tinggi ketika masalah itu seharusnya diselesaikan menurut seperti kita, Saudara. Ternyata Tuhan punya jawaban yang lain, punya rencana yang lain untuk menjawab setiap doa kita. Tapi yang pasti, Saudara, Tuhan pasti selesaikan. Amin. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti selesaikan. Tuhan pasti pulihkan, Saudara. Tuhan pasti sembuhkan dan memberkati setiap kita. Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Matius 8 ayat 17. Firman Tuhan berkata, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah, yaitu Tuhan, yang memikul
kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ada amin, Bu Saudara. Jadi Tuhan Yesuslah yang memikul kelemahan kita, kekurangan kita, dan Dia yang mau menanggung segala penyakit kita, Bu Saudara. Tetapi ternyata banyak orang Kristen tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Ya, dengan kata lain mereka masih menjalani hari-hari mereka dengan kepala yang tertunduk karena kekalahan, Bu Saudara. Banyak orang Kristen merasa saat menghadapi pergumulan hidup, mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan. Mereka merasa Tuhan kayaknya jauh, kayaknya Tuhan tuh nggak memperhatikan. Waduh, salah besar, Bu Saudara. Kurang baik apa Tuhan Yesus kepada kita? Dia rela dari surga datang ke dalam dunia, kemudian Dia berkorban bagi setiap kita, Bu Saudara. Kalau Bapak Saudara sudah pernah lihat film Passion of the Christ, Bu Saudara, bagaimana pengorbanan Tuhan, itu masih versi halusnya. Masih versi halusnya, Bu Saudara. Bagaimana versi nyatanya? Aduh, bahkan firman Tuhan dikatakan rupanya saja sudah tidak seperti manusia lagi. Jadi begitu besarnya kasih Tuhan bagi setiap kita, Bu Saudara. Amin. Dan kurang berkuasanya apa Tuhan dalam kehidupan kita? Dosa, maut saja Tuhan bisa kalahkan. Amin, Bu Saudara. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ini bukti nyata bagi setiap kita. Ya, karena kebangkitan Kristus, maka setiap kita bisa dapat melihat, kita bisa mengaku, kita bisa percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maju terus dalam Tuhan Yesus, Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya undang tim worship, dan biarlah bersama-sama setiap kita, bersaudara, kita mau hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Kalau kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, bersaudara, kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Amin. Apapun pergumulan, permasalahan kita di hari-hari ini, bersaudara, itu semuanya kecil di mata Tuhan. Amin. Itu semuanya biasa di mata Tuhan, Bapak Saudara. Oleh karena mari, Bapak Saudara, kita mau hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti berikan kemenangan. Dia pasti selesaikan setiap pergumulan kita. Amin. Dia pasti kalahkan setiap musuh-musuh kita, Bapak Saudara. Asal setiap kita mau hidup di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Amin, Saudara. Saudara-saudara, bersama-sama kita boleh bangkit berdiri, Bu Saudara. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus telah bangkit dalam kehidupan kita. Haleluya.